Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dengan ekonominya dan dilancarkan dalam keinginan untuk menuju ridha Allah, atau yang selama ini dalam rumah tangganya semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala secara dohir dan secara batin. Nah, di malam kesempatan ini saya akan membahas lagi, akan meneruskan tentang masalah ilmu psikolog, karena banyak orang mengetahui tentang masalah keilmuan yang selalu membaca lewat bayangan-bayangan atau membaca lewat pikiran. Supaya orang yang selalu membaca atau menerawang atau meneropong tiada lain, kadang-kadang hanya bayangan tentara, ternyata keilmuannya tidak diketahui. Insya Allah di malam kesempatan ini, bila mana orang yang selalu sedikit memahami tentang masalah keilmuan, yaitu adalah ilmu firasat atau ilmu psikolog, dalam kitab Dirasatus di dalam kitabnya sudah menjelaskan Imam Syekh Fahrudin, yaitu yang petunjuk-petunjuk dari dalam tubuh manusia yang selama ini orang yang selalu berzikir dan kemunculan-munculan beberapa macam. Bila mana manusia menuju kepada Allah lewat zikir, banyak yang muncul-muncul dalam pikiran. Nah, insya Allah di malam ini saya akan berisi tentang masalah petunjuk yang berasal dari organ-organ tubuh yang tertentu. Kemunculan dari organ-organ tubuh yang tertentu itu adalah dari organ-organ perlu kita diketahui. Ada beberapa macam. Ada pertama adalah yang ada dari dahi, ada juga yang dari alis, ada juga yang dari mata, ada juga dari hidung, ada juga yang dari mulut atau bibir atau lidah, ada juga dari wajah, ada juga yang dari tawa atau telinga atau leher, suara atau napas atau ucapannya, atau penampilan atau tulang sulbi, atau pergerakan perut, punggung, telapak kaki, dan telapak tangan. Itu dari organ-organ tubuh yang muncul dengan kesifatan-sifatan manusia. Perlu kita mengetahui siapapun Anda berada, dimanapun Anda berada, kalau ingin untuk mencari dengan keilmuan adalah ilmu yang selalu banyak penerawang. Karena kalau kita diketahui, banyaklah yang selalu membisikkan dari golongan-golongan yang lainnya. Nah, perlu pertama, manusia menjadi yang disebabkan pemahaman dari ingatan. Manusia itu pemahaman dari ingatan yang mereka memiliki semua itu yang tersimpan di dalam otak. Karena manusia yang tersimpan di dalam otak, di kepala, oleh karena itu kepala bagaikan kuil atau bagaikan tempat bagi semua indera-indera. Nah, di sini serta menjadi sumber bagi pikiran dan ingatan. Hal itu menunjukkan bahwa kepala adalah anggota tubuh yang paling sempurna secara di dalam tubuh untuk secara menggerakkan anggota-anggota tubuh. Ternyata gejala-gejala yang selama ini kita rasakan, pikirkan, psikis, atau sehingga semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bagian-bagian kepala terhadap kondisi dan psikisna amatlah sempurna. Nah, kedua, kesempurnaan kondisi tubuh manusia muncul yang disebabkan kebagusan yang dimunculkan oleh yang kebaikan, sedangkan ada kondisi tubuh yang dimunculkan dari dalam pikiran, mungkin juga ada yang ada di dalam batin, disebabkan oleh kejelekan. Nah, di sini kemunculan di dalam pikiran kita
atau yang selama ini ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, itu sebenarnya ketiga atau dalam pemikiran kita selalu munculkan warna, berbagai penampilan. Bagian wajahnya tidak kelihatan semuanya itu orang. Kalau orang yang selalu menampilkan seperti itu, dari wajahnya kelihatan. Karena kenapa harus kelihatan? Kalau orang ekspresinya misalkan posisinya lagi marah, itu munculkanlah cahaya atau warna. Bakal keluar itu warna. Ketika orang yang muncul warna seperti apa, nah ini kita harus mengetahuinya. Ketika kita kedatangan tamu atau siapapun, atau kita memancing dengan emosi, coba kelihatan itu wajah yang keluar muncul dari dalam otaknya, dikeluarin kepada mukanya, itu wajah akan berubah. Ketika manusia yang selama ini mungkin dengan lemah, itu akan muncul juga warna. Warna apa itu? Banyak warna-warna. Mungkin warna ada yang warna abu-abu, mungkin juga warna ada yang hitam, mungkin juga ada warna. Nah, itu warna kalau orang yang sudah sedikit dipahami dan memahami tentang masalah keilmuan ini, insya Allah ini orang akan memahami bila mana berbicara dengan siapapun berbicara. Mungkin kita lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kalau kita ngobrol misalkan terpancing dengan sifat, terpancing dengan kelakuannya, itu akan berubah sekaligus otomatis warnanya. Kalau dia sudah merasakan, misalkan kalau kita dengan kebaikannya, dia kebaikan, kita ngomong tentang masalah kebaikan, itu berubah sekaligus. Kenapa? Warnanya muncul. Nah, itu semuanya ada di dalam muka, atau di dalam muka kelihatan oleh sekasat mata kita. Itu adalah indera-indera yang keluar dari otak-otak yang kepala itu. Nah, warnanya banyak, contohnya begini. Orang ketika misal terpancing dengan emosi atau tersinggung dengan kelakuannya dia, mungkin dia belum menerima, itu akan muncul warna merah. Muncul juga warna merah. Nah, itu warna merah dari mana? Dari otak. Otaknya muncul, kelihatan di dalam muka, ekspresi wajahnya kelihatan, berubah warnanya, berubah hidungnya, berubah mulutnya, atau berubah giginya. Itu akan berubah. Kalau orang yang sudah mengetahui misalkan tentang, oh ini warna sudah mulai merah. Nah, kalau kita mancing tentang masalah seseorang, kalau sudah marah itu banyak kita mungkin ketahui. Nah, kita makanya kalau untuk mengetahui tentang masalah keilmuan atau ilmu psikolog, ini insya Allah bisa diketahui. Dengan seperti apa? Makanya dengan seperti melihatlah, dengan membaca kitab-kitab ini, insya Allah akan kedepannya bisa mengetahui. Lihat ya dari wajah, ada kan wajah muka manusia itu ada yang bulat, ada yang juga lonjong, ada juga misalkan dari dahinya yang selalu lebar, atau yang sempit, atau dahinya kecil, atau alisnya yang melengkung, atau alisnya yang patah. Banyak itu dari muka. Atau seperti banyak juga, ada juga muka seperti gimana? Muka seperti telur, ada juga seperti itu. Walaupun wanita atau laki-laki, itu akan ketahuan di situ kemunculan. Nah, di sini ketika kita melakukan dzikir, mendekatkan diri kepada Allah lewat dzikir, ternyata bila mana manusia yang selalu banyak berzikir, akan muncul itu dalam pikirannya wajah atau warna-warna. Warna apa? Warna ada yang merah, ada yang ungu, ada juga yang hijau, ada juga yang warna biru. Nah, itu adalah daya pikiran. Nah, insya Allah akan ke depan lebih paham. Kadang-kadang kalau terasa saya kalau masa dulu melakukan wirid apapun yang telah kami wiridkan, itu muncul dari warna-warna itu. Ternyata dari warna itu adalah daya pikiran. Nah, insya Allah di sini wajah muka saya baru pertama ini, ya baru kedua kali yang telah munculkan dari wajah, kelihatan dari wajah. Yang keluarnya adalah keluar warnanya merah.
Contohnya orang yang posisinya lagi kelihatan itu. Kalau dari hewan, banyak yang dikatakan orang utan yang selalu melihat seperti itu, wajahnya ekspresi seperti itu, banyak yang orang pemarah. Nah, itu muncullah warna yang warna apa? Yang warna merah. Nah, itu bila mana kita melakukan wirid, muncul dengan warna merah itu pemarah kita selama ini. Nah, kita ini setiap kepancing dengan emosi, pasti marah kita. Nah, itu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah lewat dzikir, dikeluarin lewat itu. Dikeluarin, oh ini warna ini kelihatan. Jadi kita berhenti karena itu akan luluh amarah kita tidak terlalu, karena kalau dikasih tahu. Nah, orang yang selalu melihat dengan wajah. Ada juga yang selalu muncul dalam warna itu adalah warna abu-abu. Nah, kalau warna abu-abu meninggal sifat kita ketika kita melakukan seperti bagaimana. Kalau muncul itu dalam kelihatan di dalam mukanya, kok biji warna ini. Nah, itu yang dikeluarkan dalam pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan itu adalah semacam apa? Semacam pemalu kita. Pemalu kita terhadap seseorang, bila mana kita berhadapan dengan seorang pasti ada sifat malu. Nah, itu akan dipunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat melakukan bila mana kita posisinya orang lagi berzikir kepada Allah. Nah, itu banyak yang selalu kemunculan di dalam wajah itu adalah warna-warna itu. Makanya wahai para sahabat, dimanapun Anda berada, ketika kita datang kemunculan seperti itu, bila mana manusianya ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka manusia telah dikeluarkan, tegasna orang itu udah dikasih tahu baru warna merah dan warna abu-abu yang sudah muncul. Ntar ada dari sifat-sifat dari organ tubuh yang Allah berikan ke dalam hidung atau ke dalam alis, gimana insya Allah saya akan ke depan, karena banyak di dalam muka itu ada yang tadi saya sebutkan. Nah, ini baru kemunculan ada 2 warna, yaitu adalah warna pemarah atau warna abu-abu. Warna pemarah berarti adalah yang kelihatan oleh wajah kita, yang selama ekspresi wajahnya kelihatan, maka muncullah itu yang sebenarnya wajah merah. Memang secara selama ini banyak orang kan cuma tak ingin untuk mengetahui tentang masalah ilmu psikolog atau ilmu firasat. Ini yang keluar dalam tubuh. Ketika kita datanglah kemunculan pernah melihat warna misalkan abu-abu, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita, nah ini apa sifat kemaluan kita, malunya bagaimana, atau malu sepertinya yang apalagi kalau yang tidak malu. Nah, kalau yang tidak malu mempunyai orang itu, kalau orang misalkan tak malu-malu, ini orang gak ada malunya. Nah, ini biasanya tidak muncul karena selalu warna itu biasanya warna abu selalu dikuasai. Nah, kalau warna merah terus-terus kita diikuti, maka akan celaka oleh tingkah laku atau kelakuan kita karena kitanya selalu marah. Nah, ini insya Allah menjadikan berkah kepada kita. Insya Allah di dalam wajah, ekspresi wajah yang tadi saya akan buktikan, yaitu saya sudah gambar di dalam buku-buku atau di dalam laptop, sudah menjalankan ini gambar-gambar ini insya Allah ke depannya. Mungkin sekian dulu untuk kemunculan daripada wajah, warna-warna itu yang keluar dari wajah, yaitu munculnya dari otak-otak itu. Ucapan terima kasih kalau untuk suka setia menonton saya, kalau ingin mengetahui tentang masalah ilmu firasat atau ilmu psikolog, tinggal kita share, subscribe, nyalakan loncengnya supaya jangan sampai ketinggalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.